semua sinyal yang ada di Ka'bah dimanapun masuk itu membuat sinyal kita panjang. Dia membroadcast pikiran dan perasaan kita, Bu. Kalau yang di broadcast kesombongan, maka akan ditarik peristiwa tambah sombong kita nanti. Ya, jadi pokoknya kalau sudah di sana nggak ada kata yang paling harus sering disebut adalah astagfirullahaladzim, 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 ya Allah. Ya. Ini faktor ketiga orang bertawaf, Bu. Ya. Orang bertawaf mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam. Tadi kita sudah belajar sedikit bahwa tubuh manusia ada cakranya, dan kalau bertawaf melawan arah jarum jam berarti dia ke kiri, maka sinyal kita panjang. Kenapa? Cakra kita terbuka. Satu orang, Bu. Ini berapa juta orang lewat sini. Berarti banyak sinyal kan di sini, Bu? Artinya banyak sinyal kan? Faktor penyebab besarnya gelombang elektromagnetik Ka'bah juga dipengaruhi aktivitas jutaan manusia yang bertawaf, karena setiap perbuatan manusia selalu menghasilkan gelombang elektromagnetik, baik kata-kata, berpikir, apalagi sedang melakukan aktivitas. Ya, karena tubuh kita begitu, Bu. Maka pada saat kita bertawaf, hati-hati berpikir, hati-hati berperasaan, dan hati-hati bicara. Terjadi itu. Lagi tawaf ingat sendal. Aduh, gue lupa tuh tadi sendal taruh mana. Hilang deh, hilang betul lah, Bu. Kenapa? Ini sinyal lagi panjang-panjangnya. Itu kalau HP kita 4G udah keren, ini 400G, 4000G. Ibu jangankan ngomong, baru mikir aja udah jadi. Ya. Makanya banyak istighfar harus di situ, Bu. Ada teman saya, Bu. Maaf sekali ini cerita saja, tetapi mudah-mudahan kita ambil hikmahnya. Dan dia juga cerita sama saya. Dulu pernah cerita, saya ulang lagi ya. Dokter juga teman saya di Jakarta. Dia nggak suka sekali, maaf, lihat perempuan Afrika yang hitam, bajunya warna-warni ya. Tapi salahnya dia ngomongnya di sekitar sini. Itu nggak ngomong mulut loh, baru selintasan pikiran. Ya, udah selesai tawaf, jalan-jalan kan foto, sampai di hotel dia lihat setiap fotonya ada perempuan itu. Kenapa? Karena dia kenali sekali tuh, ya. Warnanya bajunya hijau. Saya ikut lihat fotonya, langsung saya senyum-senyum aja. Dalam hati saya, bahaya ngomong apa-apa di sini nih. Bajunya memang gitu sih, kuning, hijau, orange. Ada fotonya, nggak ada orang itu, tapi bajunya begitu, kena. Jadi ada roknya nyangkut begitu, wih, ada lagi nih. Bisa gitu. Kenapa? Karena apa yang dipikirkan didorong oleh sinyal, ya, jutaan orang dan sinyal atau energi dari pusaran Ka'bah. Itu yang membroadcast keinginan kita, kan, Bu? Makanya mengapa di sini niat terkabulkan, apalagi doa, bahkan prasangka juga terjadi. Ya, udah di sini nggak boleh, udah nggak boleh nyela deh. Iya, Bu Aisyah sebetulnya nggak mau nyela, cuman 20.000 kata nih. Dampak 20.000 kata nih, efek sampingnya nyela. Pokoknya di situ harus istighfar. Kenapa? Ini terjadi, Bu. Udah doa aja banyak di sini. Kenapa? Mumpung sinyalnya banyak, pusaran Ka'bah, sinyalnya orang-orang yang bertawaf di situ membawa pesan kita. Maka kalau kita mau bertawaf dan kita lihat orang banyak, ibu harusnya bahagia. Kenapa? Semakin banyak yang bertawaf di situ, sinyalnya semakin kencang. Banyak ibu-ibu, ntar aja dia tawafnya ya. Kenapa? Banyak orang. Kapan nggak ada orangnya, Bu? Tuh, ada ibu-ibu gitu tuh, ntar aja kurang-kurangan dikit. Ibu kalau di sini tawaf sedikit, sinyal sedikit. Yang membroadcast doa kita sedikit. Saya setelah tahu bahwa tawaf begitu banyak orang di sini makin afdal, lihat tawaf orang banyak senang. Orangnya banyak. Senang. Kenapa? Itu luar biasa sinyal, kalah lah itu. iPhone canggih sekalipun di dunia ini kalah itu. Bahkan kadang-kadang sinyal yang handphone buatan manusia hilang di sini. Kenapa? Kalah dengan sinyal manusia dan pusaran energi Ka'bah. Kenapa hilang? Ya supaya kita konsentrasi, Bu.
Dikit-dikit WA temen, gue udah depan nih, gue udah tawaf ketiga nih, ngapain? Udah fokus di sini. Kenapa? Sinyal kita lebih canggih dari yang manusia buat itu. Simpan saja. Mau foto Bu Aisyah, iya ntar aja. Ya, paham ya Bu? Hati-hati bicara di sini. Tubuh kita nih Bu, sendiri aja sinyalnya panjang, apalagi jutaan orang. Dan sinyal ini punya sifat menarik peristiwa, menarik kejadian, menarik apapun yang kita sebut. Selain sinyal ini membawa doa kita. Jadi kebayang nggak Bu, doa kita lagi tawaf, kita doa ya, kemudian sinyal semua ini termasuk pusaran Ka'bah membawa doa kita ke ya Sidratul Muntaha. Tung, habis sampai sana baru terkirim lagi. Ini analisa sederhana ya, terkirim lagi ke seluruh dunia. Ada jomblo tawaf di situ. Ya Rob, pertemukankah jodohku sekarang? Omongannya, ini jomblonya perempuan ya, jomblo perdana ya, bukan jomblo second. Jomblo second tuh maksudnya yang sudah cerai, cerai mati, cerai hidup tuh jomblo second. Boleh juga sih Bu. Jomblo perdana nih ya, perempuan udah 35 tahun, ya Allah gitu ya. Nah, omongannya itu jalan ke atas, kemudian didorong ke alam semesta, ditariklah entah di mana orang itu. Bisa jadi pulang umroh, naik Emirat, transit Dubai. Pas transit 4 jam turun, haus ngopi. Ya, yang layanin ternyata kita sok-sokan bahasa Inggris. Coffee please. Orang itu bilang, ibu mau kopi? Wah, kamu Indonesia? Iya ibu juga Indonesia ya. Kok kamu tahu? Ada tulisannya Bu. Di bajunya ibu. Oh, iya gitu ya. Dari mana Mas? Saya mah Tegal. Udah lama di sini. Alhamdulillah 5 tahun Bu. Oh, Masya Allah. Istri nggak dibawa? Belum punya Bu. Ya. Mas, jangan saya panggil ibu dong. Saya belum nikah. Kira-kira begitulah Bu. Oh gitu, iya. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena setelah didorong ke Sidratul Muntaha, Allah kirim lagi ke alam semesta, disitulah tarik menarik. Ya, itu kerennya kalau kita doa di sana ya Bu. Ya, Masya Allah ya. Pengen setiap hari di sana ya Bu. Yang jagain anak siapa di sini? Oh, siapa hari? Paham ya Bu? Sinyal kita ya Allah. Nah sekarang Bu Aisyah, kalau nggak ke sana kira-kira bisa nggak cakra kita terbuka? Bisa. Gimana caranya? Wudu. Kalau kita berwudu, cakra ini langsung berputar ke kiri. Wajah, cakra di wajah yang tadinya nyumpet berputar ke kiri. Tangan sampai mana? Sampai siku. Itu juga. Tetapi ada penelitian terbaru, tidak terbuka luar biasa, tidak terbuka maksimal kalau tidak diusap. Jadi kalau cuman air ibu gini doang nih, terbuka tapi tidak semuanya nih cakra-cakra terbuka. Maka harus diusap. Kaki paling sering tuh. Harus diusap sampai mata. Kalau ibu ya cakranya mau terbuka. Kepala juga Bu. Semakin ke belakang, cakra yang di kepala ke belakang kena. Kita perempuan malas buka kudung. Cuman cakra di sini doang, baring 1, 2, 3 Bu. Makanya kepala kita nggak bersinyal.
Bu Aisyah, tapi kan tempat umum, ya udah rogoh aja gimana caranya. Makanya kalau sampai sana ya jilbabnya udah yang simpel aja deh. Jangan jilbab yang dikul-kul kayak saya gini. Susah. Jilbab yang simpel bisa dibuka rogoh-rogoh. Wah. Ya, kalau di sana. Tapi yang di sini juga kita bisa lakukan itu. Setiap wudu terbukalah cakra yang kena usapan air tersebut. Tayamum juga begitu. Ya. Memang tayamum tidak semua tempat. Makanya kalau tayamum hanya untuk 1 kali sholat, Bu. Karena dia yang kena hanya wajah dan tangan. Wudu kita masih bisa pertahankan untuk 2 kali sholat kalau tidak batal. Kalau tayamum harus untuk ibu 1 kali untuk sholat zuhur. Asar ibu harus tayamum lagi. Kalau wudu dengan air asal dari lohor ke asar tidak batal, masih bisa dipakai. Kenapa? Yang terbuka banyak sinyalnya. Ya, sampai sini paham ya, Bu? Apalagi Bu Aisyah yang bisa membuka sinyal ini selain wudu? Wudu itu cara nomor 1 yang paling gampang. Tapi yang kena bagian-bagian yang kena air tadi, yang diusap. Apalagi yang bisa membuka sinyal ini? Sholat. Sholat itu pasti karena gerakan seluruh tubuh, semua sinyal terbuka. Ada yang lain nggak Bu Aisyah? Saya lagi mens ini, nggak bisa wudu, nggak bisa sholat. Bukan, zikir itu isi pesannya. Yang membuka sinyalnya itu adalah wudu 1, sholat, saum, puasa itu buka sinyal. Tapi buat kita lagi tidak sholat, sedang berhalangan, 3 ini nggak bisa dilakukan kan? Apa yang bisa dilakukan? Sedekah, infak, sedekah, zakat itu membuka sinyal. Ya, untuk apa Bu Aisyah supaya buka sinyalnya? Biar jadi 400G. Ya, kita sinyal edge aja udah sebel, aduh edge, digoyang-goyang gitu, goyang-goyang. Ya, nah kita bisa kalau habis sholat itu 400G, ya. Tetapi kalau kita sedang sedang nifas kan tidak bisa lakukan. Yang dilakukan adalah itu tadi, zakat, sedekah, infak. Ya, paham ya Bu? Nah sekarang, pernah belajar kaidah tangan kanan? Coba Bu tangan kanannya Bu gini Bu, yang tangan kanannya putar ke kiri gini. Ini jempolnya gini ya. Yang ini kan ke kiri bukan? Ini ke kiri nggak di tangannya? Ya. Nah, jadi kalau kita ada kaidah tangan kanan, berputarnya ke kiri, energi naik ke atas. Pernah belajar fisika dulu? Siapa anak A1 gitu dulu? Ya, ada besi, nggak ada listriknya, dikasih kumparan, ya kawat yang berputar ke atas, itu naik ke atas itu. Tetapi harus diputarnya ke kiri. Paham ya Bu? Jadi mengapa pada saat kita di Ka'bah itu kita tawafnya ke kiri, nanti semua sinyal naik ke atas. Ya, ke Sidratul Muntaha, ke Lauh Mahfuz. Ya, nah ini dia. Jadi kayak gini. Ya, makanya ke kiri. Dan uniknya kita kalau muternya ke kiri nggak pusing Bu. Ibu pernah tawaf putarnya ke kanan? Coba ya. Tapi nggak mungkin di sini kan? Ibu putar di sini, langsung ditangkap Bu. Ya, coba ibu ke mall, jalan yang ke kanan tuh, pusing lah Bu.